Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dipantri Mashur Gultom, dosen program studi Teknik Informatika Politeknik Negeri Bengkalis dengan NIDN 0112088701. Perkenankan, pada kesempatan kali ini saya akan menguraikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu keamanan jaringan komputer. Pada mata kuliah ini menggunakan DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment, dengan metode Student Learning Center. Pada poin delivery berfokus pada ceramah interaktif dan diskusi. Pada poin interaction berfokus pada tanya jawab langsung, presentasi mahasiswa, dan studi kasus. Pada poin assessment berfokus pada tugas 10%, kuis 10%, PJBL 30%, UTS 20%, UAS 30%, di mana mata kuliah keamanan jaringan komputer merupakan mata kuliah teori dengan SKS 2 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah teori yang bertujuan untuk mengintegrasikan pengetahuan dan sikap dalam memahami keamanan jaringan. Terdiri dari kebijakan, proses, dan praktek yang diadopsi untuk mencegah, mendeteksi, dan memantau akses tidak sah, penyalahgunaan, modifikasi, atau penolakan kepada sistem, jaringan komputer, dan sumber daya yang dapat diakses ke dalam jaringan komputer, yang melibatkan otorisasi hak akses ke data dalam jaringan yang dikendalikan oleh admin jaringan. Beberapa topik yang dipelajari dalam mata kuliah ini terdiri dari authentication dan authorization, hacktivists dan script kiddies, black hat hackers, white hat hackers, dan grey hat hackers, vulnerabilities, hash algorithm, symmetric dan asymmetric encryption, public key infrastructure, digital certificates, firewall, VPN, network intrusion detection system, network intrusion prevention system. Diharapkan setelah mempelajari mata kuliah ini, maka mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis pengembangan sistem untuk produk perangkat jaringan komputer, khususnya pada aspek keamanan. Mampu merancang komponen dan proses dari perangkat jaringan komputer dari aspek keamanannya. Mampu mengimplementasikan komponen dan proses dari perangkat jaringan komputer dari aspek keamanannya. Mampu memelihara komponen dan proses dari jaringan komputer dari aspek keamanannya. Terakhir, mahasiswa mampu menguasai konsep, merancang, mengimplementasikan rancangan, memelihara sistem keamanan dengan penerapan pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara menyeluruh sesuai standar keamanan jaringan komputer. Demikian yang bisa saya uraikan sebagai pertimbangan penilaian pada aspek pengajaran dalam pengisian PDD UKT PT Sertifikasi Dosen 2025. Berikut ini dapat dilihat cuplikan proses perkuliahan dari mata kuliah yang saya ampuh. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera buat kita semua yang sudah berkesempatan hadir di mata kuliah semester baru ini, mata kuliah keamanan jaringan. Senang sekali bertemu dengan kalian semua di awal semester. Namun ada baiknya sebelum kita memulai perkuliahan, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Di sini saya mau penting untuk memimpin doa. Silakan.
semuanya. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut percayaan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih penting. Kira-kira ada yang tidak hadir di awal semester ini? Enggak ada Pak. Izin Pak. Ya. Menjawab. Di awal semester ini pada hadir semua Pak, mahasiswa. Oke, karena saya lihat sepertinya hadir semua ya. Ya, Bagaimana liburan semesternya? Aman Pak. Oke, dilihat dari wajah kalian itu sangat senang sekali liburannya ya. Iya Pak. Berarti untuk pertemuan ini tetap semangat. Ya. Oke, terima kasih kepada kalian semua yang sudah masih tetap semangat di awal semester ini. Nah, di sini saya akan menyampaikan pertemuan pertama dari awal semester tentang topik keamanan jaringan, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah khusus keahlian di bidang jaringan. Untuk sesi ini ada sesi teori ya. SKS-nya ada 2 SKS, di mana dibagi menjadi 30 menit untuk ceramah, kemudian ada tugas struktur 60 menit atau mandiri. Oke, dari mata kuliahnya TI 1950. Oke. Untuk referensinya yang utama ada 2. Tapi kalau kalian kan biasanya banyak referensi ya. Biasanya kan kalau kalian mencari referensi itu bisa dari Google ya kan? Dari ChatGPT, dari AI gitu ya. Itu boleh. Tapi saya wajibkan kalian untuk bukunya ada 2. Nanti kalau tidak ada dapat bukunya, saya punya e-booknya. Nanti penting saya kasih ke e-booknya sama penting. Nanti share di grup ke kelas. Oke. Nah, buku ini merupakan buku dasar yang sering digunakan di bidang keamanan jaringan. Satu CompTIA Security Plus, yang satu lagi adalah CompTIA Security Plus bersama dengan Certification Study Guide untuk bahas-bahas soal-soal untuk sertifikasi keamanan. Nah, karena ini bicara keamanan, saya menunjukkan di sini ada bukti bahwa saya sudah mendapat sertifikat untuk bidang keamanan dalam mengampu mata kuliah ini. Ya, saya ambil di tahun 2004. Ya, 2004. Nah, sertifikat ini internasional, bukan sertifikat di bidang keamanan, lebih spesifiknya di SOC. Nah, karena ini awal semester biasanya kan ada kontrak kuliah ya. Ya, biasanya kan ya dosen-dosen itu selalu menyampaikan peraturan-peraturan di awal kuliah. Peraturannya biasa kita ambil dari pedoman akademik. Ada berapa pasal di situ jumlahnya? Ya, ada 6 ya. Tapi setiap pasal isinya gini aja. Pasal 23 itu kedisiplinannya kan. Ini saya lihat ini udah disiplin. Udah rapi, udah ganteng, udah cantik nih. Ini udah oke nih, tahankan. Karena ada nilai dari khusus dari dosen ya, untuk keaktifan, sopanan ya kan, kerajinan gitu kan. Kemudian tidak hadir dengan izin, itu pasal 24. 25 adalah tidak hadir tanpa izin ya. 28 evaluasi proses belajar mengajar, ini ujian. 29 ada evaluasi perkuliahan, ini kehadiran. Pasal 29 tentang kehadiran. Syaratnya adalah kalau kita untuk syarat ujian UTS maupun UAS biasanya ada syarat tentang kehadiran. Maksimal berapa? 2. Ya, 80% benar tuh. 80% dari total kehadiran. Oke, bagus. Kemudian ada bobot evaluasi atau penilaian. Jadi setiap mata kuliah ada nilai rentangnya kan? Ada A, B, C. Kemudian ada angkanya ya. Kalau nilai A rentangnya dari berapa ke berapa?
Ya, 85 sampai 100. Oke, berarti saya lihat kalian sudah paham nih tentang pasal-pasal tentang peraturan akademik. Saya anggap kedepannya nanti jangan ada lagi yang melanggar pasal 23, 24, 25, 26, 29 dan 32. Mata kuliah prasyarat. Nah, mata kuliah ini adalah mata kuliah semester 5. Berarti ada mata kuliah pendukungnya ya. Pertama, mata kuliah jaringan komputer semester 2, jaringan komputer lanjutan semester 3, dan administrasi jaringan di semester 4. Semester 4. Kira-kira lulus semua kan? Lulus. Ya, bagus. Saya yakin dari kalian ini saya lihat memang pintar-pintar sih, lulus semua ya. Nah, sebelum kita masuk ke topik keamanan jaringan, saya ada sedikit pengantar nih. Biasanya saya suka mengantar satu tema itu dengan analogi ya. Di awal pertemuan ini saya coba gali analogi tentang keamanan dengan satu gambar, satu image. Di sini ada apa ini? Rumah siapa? Rumah saya, Pak. Saya. Yang jelas tuh rumah, ya betul rumah. Rumah orang kaya ya? Atau rumah mewah. Ya, biasanya di klaster gitu ya, atau di komplek gitu ya. Kenapa saya tunjukkan rumah mewah? Ada yang kira-kira ada yang bisa ini nggak? Apakah aman atau tidak? Betul. Biasanya rumah mewah kan harus keamanannya harus tinggi ya, selektif lah ya. Kenapa harus diamankan tuh? Misal temboknya harus tinggi, padat, pagarnya tuh kalau bisa ya pakai listrik. Kalau pakai listrik jangan ya kan. Pakai apa lagi misalnya? Ada anjing penjaganya ya kan? Ada satpamnya kan? Kalau bisa satpamnya 10 gitu ya. Rumah gitu. Apalagi biasanya ada alarmnya kan? Ada CCTV. Banyak kejadian kan? Rumah-rumah sekarang itu apalagi nggak mewah padahal ya kan? Hanya pakai CCTV. Tapi dari semua perangkat-perangkat itu atau alat-alat itu gunanya adalah untuk mengamankan isi dari rumah. Ya pastinya barang-barang, ya barang-barang berharga, barang-barang mewah. Ya mungkin duit, ya kan, mungkin perhiasan, termasuk orang di dalamnya. Ya kalau saya orang kaya kan, nggak mungkin saya nggak dikawal di rumah itu ya. Saya kan orang penting tuh, orang memang harus secure kan, harus diamankan. Pejabat misalkan, ibu pejabat misalkan, apalagi anak pejabat perlu nggak? Perlu, Pak. Perlu kan? Diamankan. Anak presiden aja diamankan ya. Kira-kira sampai sini paham nggak kenapa kita harus mengamankan suatu dalam hal ini rumah? Nanti dijaringan suatu sistem jaringan. Paham nggak sampai sini analoginya? Paham ya? Kenapa? Karena di dalamnya ada sesuatu yang benar-benar berharga. Kalau dalam konteks jaringan ya pastilah, karena jaringan infrastruktur harus diamankan, karena isinya nanti ada data, ada server, ya kan? Ada traffic, ada jalur komunikasi. Kan yang mungkin jalur komunikasinya dipotong orang di tengah kan, disadap di tengah kan bahaya kan? Nanti saya ngomong sama kalian, di tengah-tengahnya ada orang bisa nyadar gitu. Itu harus diamankan. Jalurnya itu harus benar-benar steril gitu. Oke. Next. Nah ini sejarah atau perkembangan dari keamanan jaringan atau internet. Dimulai dengan teori dari satu istilah namanya automata. Ini cikal bakal dari mesin otomatis yang disebut dengan komputer di tahun 1949. 1949 kita sedang ngapain? Belajar sejarah dulu. Perang. 1949 kan selesai perang ya. Apanya? Alih status ya kalau nggak salah ya. Alih status dari negara merdeka itu menjadi negara
Yang tidak merdeka menjadi merdeka. Iya, tidak merdeka menjadi merdeka, tapi masih diganggu saat ini ya. Karena Jepang. Iya, Jepang Jepang. ada itu. Betul. Kalau tidak salah ada seperti agresi militer. Peralihan itu kita tetap diganggu. Nah, di Eropa, khususnya Amerika, 49 mereka menciptakan teknologi yang sebagai cikal bakal dari internet 49. Kira-kira bayang nggak ketertinggalan kita dengan apa yang kita pelajari di hari ini di kelas, yaitu keamanan jaringan. Kita bicaranya hari ini di mata kuliah ini, spesifiknya kan? 49 mereka sudah menciptakan. Ya, kalau kita hitung-hitung lah, kalian mengenal keamanan itu atau pertama kali mengenal teknologi internet di usia berapa? Atau di kelas sekolah? SMP. Kira SMP ya? SMP itu tahun berapa? 2016 ya, 2016, 2017, 2018 lah ya. Sementara 49 sebelum kalian lahir tadi ditemukan. Jadi memang generasi kalian itulah generasi yang paling dekat dengan internet. Beda dengan generasi saya. Saya mengenal internet itu pas saat saya kuliah saat itu. Kalau kalian di SMP. Paham ya? Terus berkembanglah ini teknologinya, ketemu sama ARPANET. Ini ARPANET. ARPANET tahun 69 ditemukan di sini. Tahun 71 ditemukan virus komputer pertama. Tahun 71 mereka udah buat virus ini. Kita sekarang, kalian bisa buat virus nggak? Belum lah ya, belum diajarin ya. Nanti kita belajar tuh di mata kuliah keamanan. Terus sampai tahun Norton antivirus 91 ditemukan antivirus. Virusnya tahun 71. Antivirusnya 9. Iya. Terus sampailah tahun ini yang dikenal dengan istilah next gen network approach. Atau sekarang kalian udah merasakan tuh yang namanya AI. Ya. Kalau ini nggak ditemukan AI nggak ada. Ya kan? Kalau ini nggak ditemukan tahun 49 ini, kalian nggak bisa buka Facebook. Kalian nggak bisa ngirim. Bayangkan ketahanan teknologinya sampai tahun ini. Sustainable ya, keberlanjutannya ya kan, bisa bertahan sampai hari ini. Teknologi mana yang kalian belajar bisa bertahan sampai hari ini? Ada nggak teknologi yang bisa bertahan? Nggak ada ya, Pak, cuma berkembang. Berkembang ya. Dari sini paham ya, bagaimana pentingnya teknologi jaringan. Terlebih khusus keamanan jaringan. Di sini ada contohnya nih, ditemukan di yang berbau dengan keamanan jaringannya, sampai dengan antivirus segala macam. Jadi kalau kita bicara tentang teknologi jaringan, ya kita nggak bisa lepas dengan keamanan. Kita capek-capek membangun infrastruktur jaringan, masa nggak kita amankan? Bang, itu ibarat rumah tadi, capek-capek itu bangun rumah mewah, cantik, segala macam ya kan, megah, tapi nggak ada, nggak ada sapamnya, nggak ada pagarnya gitu ya, nggak ada alarmnya ya. Oke. Kita lanjut ya. Nah, di pertemuan saat ini intinya adalah mahasiswa mampu menjelaskan dan mempresentasikan konsep dasar dari keamanan jaringan. Kita belajar konsepnya dulu, fondasi dari keamanan. Topik bahasanya ada 4 poin ya. Authentication sama autorisasi ya. Authorization. Authentic itu asli ya kan. Autorisasi itu maksudnya yang berhak gitu, mengakses ke dalam sistem. Itu beda. Tapi selama ini pasti kalian menganggapnya sama. Nanti saya jelaskan gimana perbedaannya. Kemudian ada activist dan scriptivist. Kemudian ada black hat hackers, white hat hackers, dan grey hat hackers. Terakhir ada vulnerabilities. Ini celah keamanan atau kerentanan.
Nah, kita masuk ke dua istilah dasar tadi, authentication sama authorization. Nah, kalau kita pandang dari sisi teknologi server dan klien, nah, authentication itu berada di sisi klien. Ini authentication berada di sisi klien. Kalau autorisasi berada di sisi server. Klien server ini analoginya seperti rumah makan dan tamu, ya kan? Yang mau makan, ya kan? Server rumah makannya, kliennya, ya kan? Yang ini yang mau makan, tamunya. Paham? Ini yang melayani, ini yang minta dilayani. Jadi kalau bicara otentik, benar nggak dia usernya? Benar-benar kalian nggak yang mengakses ke dalam sistem? Paham? Kan pakai, biasanya contoh paling gampang pakai username dan password. Itu authentication. Kalau autorisasi, pemilik dari satu sistem. Contoh yang kita gunakan sehari-hari. Sistem informasi akademik kampus kita. Setiap kalian kan ada autentikasinya kan? Saya punya autentikasi. Mahasiswa punya autentikasi. Polbank, di kampus kita itu punya autorisasi. Hak akses saya ke dalam sistem sama nggak dengan hak akses mahasiswa ke dalam sistem? Beda. Saya bisa menipu nilai, kalian cuma bisa melihat nilai. Berarti di situ autorisasi ada level yang tidak bisa diakses sembarangan, gitu ya. Yang itu salah satu cara untuk mengamankan suatu sistem. Berikan sesuatu itu pengguna itu hak akses dengan level-level tertentu. Ibarat rumah tadi, rumah mewah, ya kan? Orang luar kan nggak bisa akses ke dalam kan? Kalau bisa pun pakai izinnya kan? Ditanya tuh kan sama satpamnya, sudah janjian belum? Ya kan? Ini namanya siapa, dicek di daftar tamu, ya kan? Udah ada nggak? Kalau tidak ada kan berarti tidak otorisasi, ya. Nah, satpamnya memang bisa masuk, tapi kan satpam nggak bisa masuk ke kamar pemilik, gitu. Karena hak akses dia nggak bisa juga ke sana. Hak aksesnya hanya sebagai penjaga, gitu ya. Pemiliknya tetap si pemilik rumah. Gampang ya, mudah kan? Nah, itu contoh analogi dari autentikasi sama autorisasi dan posisi dari klien server. Nah, di sini authentication itu untuk mengkonfirm pengguna bahwa mereka adalah benar-benar mereka. They say they are. Benar-benar dia nggak yang mengakses Facebooknya. Jangan-jangan temannya di depan kan? Itu kan autentik kan? Jangan sampai dia mengakses, tapi pakai akun dia. Gitu. Ada nggak kejadian gitu? Sering kan? Seharusnya yang akses itu si A, tapi kenapa yang masuk si B menggunakan akun si A? Karena dia tahu username dan password. Itu autentik nggak? Secara username password autentik, tapi secara real tidak. Betul, karena dia bukan orangnya, bukan autentik itu. Paham ya? Oke. Namanya di sini disebut DCDA. Nah, authorization itu memberikan pengguna permisi to access resource. Memberikan level-level tadi. Misalkan dalam satu rumah tadi nggak sama kan hak akses suami dengan istri, ya kan? Sama nggak? Boleh nggak seorang anak masuk ke ruangan kerja atau ruangan orang tuanya di rumah mewah tadi? Nggak sama kan hak aksesnya kan? Berarti authorization ini membatasi mana-mana saja yang bisa diakses. Paham? Pertama cek dulu benar-benar dia nggak yang asli. Kedua cek lagi hak akses apa yang seharusnya dia dapat dari autentikasi. Kalau di rumah gitu ya, biasanya kan kalian sebagai anak di rumah sama nggak hak aksesnya? Beda ya. Abang dengan adik gitu ya, kakak dengan adik
Beda. Bahkan untuk memakai kendaraan sepeda motor juga beda aksesnya, nggak boleh. Kalau mau pakai pinjam pakai izin kan? Ya. Ada levelnya kan? Oke. Sampai sini paham ya? Oke. Nah, ini ada skema dari sering terjadi dengan dua istilah ini. Nanti kalian pahami, nanti ada tugas di akhir slide untuk memahami di mana kasus-kasus yang sering terjadi antara autentikasi sama otorisasi. Oke, sebelum kita lanjut, kira-kira ada yang mau bertanya? Ya, silakan Pak. Tanya. Ya, silakan Pak. Saya ingin bertanya Pak tentang tadi masalah autentikasi dan otorisasi. Itu ada beberapa konsep yang saya belum paham Pak. Ya. Bisa Bapak jelaskan lebih eksplisit lagi ya Pak? Boleh, boleh. Pertanyaan bagus sekali ya. Nah, saya coba ambil contoh yang lain dari contoh-contoh yang sudah saya jelaskan. Contohnya seperti ini. Biasanya kan kalian kan ngikutin tren ya. Ya. Nah, berita, apalagi cewek-cewek ini biasanya ikut tren ya. TikTok gitu ya, medsos ya kan. Nah, coba kalian lihat seperti ini. Apa fenomenanya yang sering terjadi di medsos, media? Ya, peretasan kan? Atau sering sehari-hari kita sering terjadi Penipuan. Ya, mama minta pulsa ya kan? Bener-bener mama kita nggak itu? Kadang saya sering ditelepon gitu kan. Atau ini dengan sini ini saya di rumah sakit, abang Anda kecelakaan gitu. Ini benar-benar teman abang saya nggak gitu? Atau orang lain yang mencatut nama abang saya gitu. Paham nggak? Nah, kasus-kasus ini biasanya terjadi karena kurang literasi dengan konsep yang dua konsep tadi. Atau istilahnya apa sekarang? Ikut-ikutan apa namanya? FOMO. Iya, FOMO atau FOMO. Iya, ikut-ikutan aja kan? Tapi nggak tahu itu, ikut-ikutan gitu. Terakhir di kertas, ya, buat terakhir di duplikasi, mencatut nama dia padahal bukan dia. Yang lebih parah, dia bisa akses pula semua resource yang seharusnya tidak boleh diakses. Nah, contoh nyatanya saya ambil kasus selebritis ya. Ini lebih contoh nyata ya. Kan banyak akun-akun selebritis yang di kertas atau diduplikasi kan, mencatut ya, atau pejabat gitu ya. Apalagi kalian pernah nggak gitu merasakan ini? Kalau saya sering tuh, hampir tiap saat itu ada aja gitu kan. Makanya seorang dosen itu harus menjaga privasi, ya kan? Kalau kalian mungkin sekarang belum ya. Mungkin kalau kalian belum ada data yang berharga gitu ya. Kalau saya kan semuanya sudah saya gunakan dalam satu media digital yang namanya akun, ya kan? Akun m-banking di handphone, ya kan? Akun email di handphone, di smartphone saya. Coba dalam semua data itu ada di satu handphone atau smartphone. Kalau smartphone-nya diretas, Habis. isi rekening saya pun bisa Habis. nggak nyampe berjam-jam. Kalau dulu merampok itu berjam-jam kan. Kayak tadi contoh rumah, merampok rumah mungkin dipantau dulu kan, sehari gitu ya, 2 hari, 3 hari, di apa istilahnya, dipetakan ya. Ya, hacker tuh gitu, memetakan sistem, websitenya dipantau, akun medsosnya dipantau sehari, 2 hari, kemudian dalam hitungan detik dan berubah. Ya, boom. Mau seperti itu kali ya? Oh ya. Nah, ini konsep dasar. Jadi ke depan yang sudah saya paparkan ini tolong diimplementasikan biar tidak terjadi kasus-kasus. Nah, kesimpulan untuk dua istilah ini. Ini ada gambar tokoh. Mungkin kalian yang sebelah sini apa nggak? Familiar nggak? Familiar ya. Kalau yang sini?
Kalau di bidang saya familiar. Yang sana? Ini? Ada yang familiar nggak? Ada yang familiar nggak? Saya nggak tanya nama. Ada yang kira-kira pernah lihat? Yang ini? Yang ini siapa namanya? Bijolka, nama samarannya ya. Tuh, anak-anak sekarang kan paham betul, karena memang kalian sudah literasinya tinggi ya. Yang ini siapa? Ini saya ikutin ini medsosnya, LinkedIn-nya. Gildas, ya kan? Kenapa dia terkenal? Karena dia menggeser satu satelit. Satelitnya China, Tiongkok, diuji, dia uji. Satelitnya digeser-geser dia gitu. Ya, kan satelit nggak boleh bergeser kan? Dari orbitnya kan? Iya. Ya, 1 senti ini nggak boleh bergeser. Sama seperti satelitnya Elon Musk, Starlink ya kan? Kalau saya bisa geser itu, saya udah bisa menginternet internet, ya kan? Yang ini siapa? Ini terkenal nih, Pak Ono Purbo, ya, tokoh internet di Indonesia. Ini siapa? Ini kalian nggak familiar? Ini dosen ITB. Ya, namanya Budi Raharjo. Ini juga pakar security di Indonesia. Ini orang-orang terkenal di bidang saya, yang selalu saya ikutin, saya pantau untuk perkembangan atau news, kabar-kabar yang ngetrend atau teknologi tentang keamanan. Tapi saya tetap pantau ini. Jaringan khususnya, terutama di keamanan ya komputer. Oke, kita sudah mendekati akhir sesi. Di sini saya berikan satu tugas yang harus kalian kerjakan sekarang. Ada satu kasus, yang nanti kasusnya bisa dibaca, dipahami. Tapi saya menjelaskan dulu. Kasusnya seperti ini skenarionya ya. Ada satu coffee shop tahu kan? Tahu. Ya, biasanya tempat nongkrong ya kan? Iya. Kalau cewek tempat apa itu biasanya nongkrongnya apa? Kalau cowok biasanya nongkrongnya apa ya? Ya, ada satu coffee shop terkenal. Biasanya kan kalau udah coffee shop populer banyak ininya ya. Peminatnya. Misalkan di suatu pusat perbelanjaan di kota Pekanbaru, memiliki akses free wifi. Biasanya gitu ya, ada free wifi kan? Sebagai salah satu layanan kepada pelanggannya untuk koneksi ke internet. Untuk dapat mengakses layanan free wifi ini, tentu diwajibkan kepada pelanggannya untuk membeli salah satu menu. Biasanya gitu ya. Supaya bisa akses, kita datang dulu ke kasir pesan menu, baru dapat kode-kode gitu kan, atau password atau token atau pin gitu ya, untuk masuk ke dalam wifi-nya. Okay. Karena kita tadi konsepnya tadi autentifikasi si pemilik coffee shop sebagai autentisasi gitu ya. Okay. Nah, nanti biasanya dapat username atau password dan sejenisnya yang bisa digunakan untuk satu kali pemakaian saja. Biasanya kan berganti terus ya tokennya ya kan. Hari ini kita nongkrong di situ, besok kita nongkrong lagi, seharusnya sudah diganti. Tapi ada juga coffee shop yang jarang ya mengganti itu ya kan. Itu contoh yang tidak bagus ya. Nah, mekanismenya biasanya jaringan wifi-nya sudah dikonfigurasi oleh si admin jaringan. Itu tugasnya admin jaringan. Sedemikian rupa perangkat-perangkat keras atau perangkat wifi-nya dalam hal ini memakai, contohnya kita pakai Mikrotik router RB941-2ND TC HP Lite. Itu perangkat. Nanti bisa cari di internet bentuk perangkatnya seperti apa. Namun namun pada satu waktu tertentu admin jaringan mengecek. Biasanya kan admin jaringan rutin mengecek kan ke dalam sistem. Ya. Dia menemukan satu keanehan, kejanggalan atau fenomena di dalam penggunaan layanan wifi-nya. Terdapat seseorang mengakses jaringan tanpa menggunakan username dan password sebagai pelanggan. Paham itu? Dia curiga ini bisa masuk tanpa username password sebagai pembeli coffee shop, beli kopi gitu kan. Tapi dicek dia di layarnya dia, di terminalnya dia, ini bisa masuk. Nah,
Dari awal temuan ini, kalian disuruh untuk meng-cross check kira-kira kejadian apa, mekanisme seperti apa yang bisa kalian ceritakan, uraikan. Dari dua istilah tadi, ceritakan di mana alur autentikasinya, di mana alur atau mekanisme autoritasasi. Di sini kan cuma ada dua bagian kan, si pelanggan dan si pelanggan pemilik. Pemilik. Dalam hal ini si admin jaringannya lah ya. Nanti kalian uraikan, kalian jelaskan demikian rupa selengkap-lengkapnya mekanisme seperti apa. Paham kira-kira sampai sini tugasnya? Oke. Nah, kalian uraikan dengan jelas, dengan lengkap di mana perbedaannya antara dua istilah tadi, autentikasi dan autentikasi dari kasus yang ini. Oke, kalau jelas, saya akan berikan lembar ini ya, lembar penulisan tugasnya. Sekalian saya pantau untuk keaktifan kalian dalam menjawab atau mengerjakan latihan tugas. Silakan dikerjakan tugasnya. Lembar jawabannya sudah saya berikan. Oke, terima kasih. Waktunya sudah selesai untuk mengerjakan tugas. Silakan dikumpulkan di meja saya. Silakan. Kalau kita oleh temannya, nggak usah berdiri semua, waktukan saja. Kumpulkan. Ya. Oke, sudah semua mengumpulkan? Sudah mengumpulkan tugasnya. Saya rasa cukup materi untuk hari ini. Kita berjumpa di minggu depan, pertemuan berikutnya di materi yang baru. Demikian, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.